Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus beri berkat. Ya sahabat Lintas Danau Toba, saat ini kita berada di kediaman Holmes PM Siagian, di mana terlihat saudara kita ini yang sudah terkulai lemas karena sakit yang dialami. Kita mau cari tahu apa sakit yang dialami dari saudara kita Holmes PM Siagian. Ya, jadi sahabat Lintas Danau Toba, saat ini kita berada di rumah dari saudara kita ini, Holmes Siagian, di mana dia menderita sakit saraf, di mana pada 2 bulan bahkan 3 bulan yang lalu tiba-tiba matanya tidak bisa melihat, dan kenyataannya bukan jadi hanya sekedar mata yang tidak melihat, tapi sekujur badannya, kakinya sudah tidak bisa lagi, ya lumpuh. Artinya dari mata, dan dia sekarang tidak bisa melihat. Dari mata saat ini menderita kelumpuhan. Ya, kalau dilihat dari pemeriksaan dokter, katanya mungkin ada saraf yang rusak, lumpuh atau terjepit. Kita pun belum tahu bagaimana sebenarnya penyakit ini, karena pihak keluarga termasuk istri sudah berusaha membawa ke rumah sakit, dan nyatanya sampai sekarang belum bisa teratasi bagaimana seharusnya ini bisa sembuh. Tapi saat ini pihak keluarga sudah berusaha membawa saudara Holmes ini ke rumah sakit di Medan. Tapi nyatanya sampai sekarang belum bisa dibawa ke Medan karena memang tersandung dari biaya. Memang sebenarnya ada kartu BPJS yang dipakai. Tapi sampai saat ini BPJS ini belum begitu bisa diharapkan. Kenapa belum bisa diharapkan? Karena tahulah kita di bangsa kita ini sulit sekali mengurus administrasi saja. Ternyata saudara kita ini sampai sekarang menderita karena pihak istri sudah berusaha membawa ke beberapa rumah sakit. Nanti kita dengarkan bagaimana keterangan istri sudah membawa saudari kita Holmes ini ke rumah sakit dan apa saja yang sudah dilakukan. Yang pastinya lah ini saudara kita ini saat ini sangat-sangat menderita. Tolong sahabat beritahu kami bagaimana supaya Lai ini cepat terobati. Kita dengar informasi dari Lai kita ini bagaimana dia bisa menderita seperti ini. Horas Lai, awalnya nih gimana perasaan Lai dengan adanya sakit ini? Ini kan Lai sudah tidak bisa melihat. Ya. Itu awalnya gimana kok tidak bisa melihat? Awalnya mata sebelah kanan. Mata sebelah kanan. Ya. Setengah ke bawah itu kabur. Setengah kabur, ya. Baru ke atasnya jernih, normal. Iya, terus? Jadi selama 3 hari ikutlah yang kabur yang kiri. Kabur yang kiri. Dan selanjutnya? Selanjutnya selama seminggu udah langsung gelap semua. Gelap semua. Jadi ini Lai tidak bisa lagi melihat. Selanjutnya terus gimana? Sesudah ini ada nggak berobat? Berobat ke dokter mata lah. Sesudah itu gimana efeknya sesudah berobat ke dokter mata?
berobat, berjalan 2 bulan berobat ke dokter mata. Kedua mata ini udah mulai bisa melihat 1 meter. Ya, sudah bisa melihat. Nah, selanjutnya Tapi udah selang 2 hari lah, 2 hari setelah pengobatan mata yang udah melihat ini, ya, kaki kiri kebas. kaki kiri kebas. Iya. Dan selanjutnya, ya mohon maaf, ini kaki Abang Holmes ini sekarang sudah jadi lumpuh ya, tidak bisa bergerak lagi akibat penyakit matanya, dan sekarang dia sudah lumpuh dan tidak bisa bergerak, dan bahkan sudah beberapa hari tidak bisa buang air besar. Bagaimana perasaannya tidak bisa buang air besar? Sudah berapa hari nih? Hampir sebulan. Hampir sebulan tidak bisa buang air besar. Ya. Dan apa saja yang sudah dilakukan Lae sama keluarga? Itulah berobat ke rumah sakit Tiara kemarin. Jadi kita udah ceritain dulunya masalahnya semua Ya. dari awal. Cuman dokternya yang di Tiara bilang cuma di terapi. Terapi. Cuman tanggapan di terapi aja gitu. Udah dilakukan terapinya? Belum. Belum. Kenapa belum? Karena 1 minggu ke depan waktunya 1 bulan. Hari Senin akan dilakukan. Berarti akan melakukan terapi. Tapi ini sudah tidak bisa bergerak lagi lah ini ya. Perasaannya gimana perasaannya sekarang? Perasaannya? rasanya sesak. Sesak. Sesak sekali ya. Kalau makan gimana? Makan nafsu. Masih bisa ya? Oke, kita dengar dulu dari istri dari Lae Holmes Horas. Itu ya baru apa itu? Baru menulang. Menulang. Toh, apa yang sudah dilakukan keluarga dengan apa namanya ya, penyakit dari Lae Holmes ini? Memang pas awal-awal ini kami udah coba lah bawa berobat dulu. Jadi untuk dokter mata ini kami udah 2 lah dokter mata kami coba konsultasi. Iya. Di Jalan Kartini, Iya. lalu sama yang di Parluasan rumah sakit SMEK lah itu kalau Iya, nggak salah. iya. Jadi memang kalau rumah sakit SMEK ini yang baru-baru konsultasi kami, memang dokternya memvonis dia memperkirakan sekitar 90% katanya tumor dibilang. Cuman untuk lebih pasti memang menyarankan untuk CT scan. Iya. Jadi akhirnya kami CT scan dan hasil CT scan-nya besoknya kami bawa lagi ke dokter itu, dan dia kurang puas dengan hasil CT scan karena Iya, memang iya. hasil CT scan-nya baik, semuanya bagus. Iya. Cuman memang dia bilang saya tidak yakin ini memang baik, tidak ada apa-apa. Jadi memang dia Tidak yakin dengan hasil itu ya? hasil CT scan-nya dia nggak yakin dan dia nggak puas, dan Iya. dia menyarankan memang untuk MRI. Iya. Dan kami juga sempat tanya untuk MRI berapa, kami tanyakan, dan dia bilang kurang lebih sekitar 6 juta hanya untuk MRI. Iya. Jadi karena kendala biaya, Itu pun harus ke Medan ya? dan itu harus ke Medan karena di Siantar belum ada. Mm-mm. Karena kendala biaya dan akhirnya Stop. tunggulah 3 hari lagi kita memang konsultasi lagi ke rumah sakit mata yang di Jalan Kartini. Dan kami jumpa dengan dokternya, dia bilang memang bagus hasil CT scan-nya, cuman memang dia ada memberitahu ada satu gambar yang menyatakan dulu sempat ada pembengkakan di matanya, tapi dia pulih sendiri. Iya. Dan ini kumat lagi katanya lagi. Jadi akhirnya karena memang di situ matanya sudah gelap sama sekali, Iya. baru hasil CT scan bagus, dikasihlah obat. Memang dosisnya lumayan tinggi lah, 500. Iya. Dan berobat berangsur, obat ke 10 ke 11 lah baru mulai ada cahaya sedikit gitu. Kurang lebih 2 bulan kayak pengobatan, dan 3 minggu yang lalu jarak 1 meter dia udah bisa melihat lah. Tapi nggak tahu kenapa mulai merembes ke kaki. Sampai aku tanya sama dokter Michael ini, ada pengaruh atau efek samping dari obat karena dosis yang tinggi, dan dia bilang katanya nggak ada. Dan memang kami disarankan untuk
konsultasi dokter saraf. Dokter saraf. Iya, jadi memang lumayan berat karena kami memang pakai umum kemarin dan akhirnya kami bikinlah BPJS ini biar untuk meringankan lah, bisa kami bilang. Setelah aktif kami coba berobat, tapi karena udah nggak tahan lah, karena selama kurang lebih 1 bulan ini nggak bisa buang air kecil air besar, kami larikan 2 minggu yang lalu kami larikan ke tentara. Dan sudah di ronsen katanya nggak ada masalah, memang harus konsultasi ke saraf. Jadi kami tanya, jadi bagaimana untuk buang air kecil air besarnya? Kalau untuk air besarnya jadi dikasihlah seperti obat dulkolak lah, dia bentuknya kayak peluru lah seperti itu. Dan untuk buang air kecil sampai sekarang memang masih pakai selang atau kateter lah. Jadi kemarin kami konsultasi ke saraf, sudah kami memang dari BPJS ini kami minta rujukan dari puskesmas kami. Kami udah minta ke tentara lah, kami minta untuk tidak dipersulit lagi karena dari tentara sudah Sudah tahu ya sudah deteksinya tahu ya. deteksinya, dan memang kalau ke tentara mungkin langsung dirujuk ke Medan. Dan ternyata vaskes kami yang di sini Aiknauli katanya nggak ada link ke tentara, harus ke Tiara sama Hanya masalah administrasi. seperti itulah. Jadi ya sudahlah, daripada berdebat akhirnya kami ikutin lah. Jadi hari Senin kemarin tanggal 14 kami ke Tiara konsultasi naik saraf. Bukannya apa sih, sedikit kecewa karena memang tidak ada diperiksa, hanya disuruh tangannya ke depan dibuat dua-duanya, dibuat ke samping, dibuat ke belakang, dan dia hanya menyatat diagnosis. Setelah itu kami bilang, jadi kayak mana dok, dia nggak bisa buang air kecil air besar, udah hampir mau 1 bulan, tapi kakinya reaksi kan, kaki memang bereaksi, ada reaksi kalau kita rendam air dingin, kita rendam air hangat, kita elus-elus ini memang dia dirasa seperti ada ngalir. Ya sudah, minggu depan kita coba terapi. Jadi memang agak ngeri juga kayaknya, yang karena BPJS ininya seperti kayak dilempar-lempar sana sini, dan sampai sekarang kayak gini, ya nggak tahu lagi kayak mana kan, jadi maju mundur, bingung lah jadinya. Apalagi mana lah kepala rumah tangga kan, 3 anak, nggak tahu lagi mau bilangnya apa. Iya, sahabat lintas dan youtuber, saat ini Bapak Holmes ini mempunyai 3 anak dan ini masih bayi ini masih bayi. Umur berapa itu? 5 bulan. Masih 5 bulan. Jadi sangat-sangat berat. Ini tanggungan sebagai kepala rumah tangga. Jadi kita harapkan pihak masyarakat, pihak pemerintah, warga, khususnya pihak dinas kesehatan ataupun BPJS yang memberikan fasilitas kesehatan, mohonlah secepatnya mengambil tindakan. Jangan hanya karena administrasi hal ini seperti ini dan keluarga ini tidak tahu lagi harus bagaimana. Jadi rencana itu ini gimana selanjutnya? Atau masih bingung juga gimana? Sebenarnya masih bingung juga karena kayak mana ya, dia pun udah mulai mengeluh, tanganku udah mulai kebas, kayak pakai sarung tangan. Apalagi kalau siang hari selalu ngeluh kayaknya panas sesak katanya dadanya. Jadi aku pun bingung, kayak mau bergerak kemana juga bingung. Emang aduh gak tahu. Ya jadi kita dulu kawan-kawan yang ada di sana, ayo kita bantu Bapak Holmes ini bagaimana untuk membantu dia sembuh dari penyakit kebutaannya dan kelumpuhannya seperti ini. Dia sudah lumpuh dan tidak dapat bergerak lagi karena saraf matanya katanya mungkin ada gangguan. Yang mudah-mudahan ini bisa secepatnya terobati. Pak Holmes sehat, semuanya mohon dukungan saudara, baik secara material maupun secara informasi. Mau kemana Pak Holmes ini kita buat? Mohon saudaraku, ayo kita bantu Pak Holmes. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang
ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya demikian sahabat lintas Danau Toba, sahabat lintas publik semua, hidup ini harus jadi berkat. Kalaupun kita tidak bisa memberi dana, paling tidak kita memberi informasi. Tapi ada baiknya kita memberikan partisipasi. Bagaimana membantu saudara kita ini secepatnya berobat. Karena perlu diketahui sebelum Bapak Holmes ini sakit, memang ada informasi dia adalah salah satu teknisi terbaik di Jakarta dulu, teknisi komputer. Mungkin ada saja efek dari radiasi komputer. Dan memang pada belakangan ini dia sebagai pengusaha jualan mie di sekitar Jalan Ricardo Siahan ya, Jalan Ricardo Siahan, Kelurahan Aiknauli, Kecamatan Siantar Selatan. Dan alamat ini berada di mana ini tuh? Jalan Pengairan SKI, atau dari Jalan SKI, Jalan Pengairan, dekat dengan Rindam satu Bukit Barisan. Jadi sangat dekat. Anak-anak Siantar yang jauh di sana, yang dekat di sana, ayo kita bantu saudara kita anak Siantar ini dalam kesusahannya. Karena kita sudah ketahui tadi, sebenarnya ada fasilitas yang bisa dipakai. Apa ini? Kartu Indonesia Sehat, tapi tidak bisa menyehatkan. Kenapa? Dalam tanda kutip, ya namanya masyarakat susah katanya. Tadi sudah ada pengakuan dari Ito kita ini. Apakah karena BPJS sulit untuk berobat? Tolong Bapak Kepala BPJS Pematang Siantar, kami harapkan juga bolehlah membantu supaya secepatnya tadi permintaan mereka, permintaan saudara-saudara kita ini, supaya secepatnya dibawa ke rumah sakit. Di mana tadi itu? Di Medan. Dan mereka nggak tahu tadi mana Medan itu. Tapi yang pastinya mereka mau berobat. Tapi karena kendala administrasi, sampai sekarang mereka belum bisa dibawa berobat. Saya pun tidak tahu harus mengatakan bagaimana. Tapi yang pastinya, like kita Holmes ini, abang kita Holmes ini sudah mengalami kebutaan. Dan kebutaannya saya tidak tahu berapa persen, karena hanya dokter mata yang tahu. Dan saat ini karena akibat matanya tadi yang sudah tidak berfungsi, ternyata bukan hanya menderita matanya saja, tapi sudah kepada sendi-sendi seluruh badannya. Dan saat ini sudah mengalami kelumpuhan. Apakah saudara Holmes ini kita biarkan? Saudara yang menjawab di sana. Terima kasih atas partisipasi saudara semua. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan ini kita gunakan untuk membantu saudara kita. Holmes Siagian. Tahu kita tadi bahwa dia adalah tulang punggung keluarga. Terima kasih sahabatku. Hidup ini adalah kesempatan. Ayo kita rame-rame membantu saudara kita Holmes. Terima kasih. Dari Jalan Pengairan Pematang Siantar, Tagor Sitohang melaporkan. Horas. Hidup ini adalah kesempatan.
ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, kita dengarkan dulu kepada penggalang dana Sim-Sim Sitohang untuk kesehatan atau untuk pengobatan Lai Holmes yang berada di Holmes Siagian, yang berada di Jalan Pengairan, Kelurahan Aik Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Horas, Bang Sim-Sim. Apa yang Abang lakukan dengan penggalangan atau bantuan kepada saudara kita ini? Ya, sama seperti kegiatan kita sebelumnya ya, untuk kegiatan sosial seperti ini kemungkinan besar dengan adanya kepedulian kita, tadi ada kita dengar target dana untuk pengobatan dari Lai kita ini ada sebesar 10 juta. Jadi kita ya mudah-mudahan lah tercapai 10 juta dalam waktu dekat ini, supaya nanti uang yang kita terkumpul ini bisa terpakai untuk perobatan secepatnya. Karena ini mengenai saraf, baik saraf mata dan saraf tubuh yang sudah makin lama melemah. Kita hanya berharap mulai malam ini kawan-kawan di sana, saudara-saudara kita di sana, ada yang menyisihkan sebagian rezekinya kepada perobatan ini, dan kita harapkan suatu saat nanti lagi kita dapat bekerja seperti biasa, sehat seperti biasa lagi. Karena Lai kita ini tulang punggung keluarga. Ada di sini anak-anak 3 dan ada 1 baru lahir pada bulan Januari yang lalu kalau nggak salah. Masih 5 bulan ya? Masih 5 bulan. Saya percaya, saya yakin di luar sana banyak saudara-saudara kita yang akan memberikan bantuan. Sekecil apapun bantuannya sangat berarti buat saudara kita. Yang penting bisa diberikan kepada keluarga di sini langsung ke rekening dari Lai kita, saudara kita Holmes Siagian. Itu rekeningnya tadi udah kita share. Mari kita bantu melalui rekening itu. Nanti saya dan Ito Sri Mei Manulang akan tetap berkomunikasi. Di target kita 10 juta, semoga Tuhan memberkati dan itu bisa kita capai. Terima kasih karena tadi beberapa saudara kita sudah mengatakan ada memberikan bantuannya. Ini masih baru sekarang. Jadi mulai malam ini kita galang lagi, kita kerja keras lagi bagaimana supaya kita tidak kalah dalam perobatan mengenai dana. Saya yakin dengan bergotong royong, dengan kita bersama-sama, kita banyak membantu orang yang bisa kita bantu. Dan itu kita harapkan bisa berhasil nantinya. Mudah-mudahan nanti sehat seperti biasanya, Lai kita ini bisa lagi bekerja dengan baik. Ya, terima kasih kepada Bang Sim-Sim Sitohang, penggalang dana untuk Lai Holmes PM Siagian. Ya, jadi abang kita Holmes PM Siagian ini kelahiran Pematang Siantar pada 16 bulan 11 1987 atau 33 tahun umurnya, dan saat ini sedang menderita kebutaan dan bahkan kelumpuhan. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita hari ini, teman-teman di sana bisa membantu secepatnya supaya abang kita ini secepatnya dibawa untuk berobat. Karena kita ketahui tadi adanya BPJS atau kartu kesehatan yang diberikan Bapak Jokowi. Tapi kita tadi sudah dapatkan informasi kartu yang dari Bapak Jokowi ini atau pemerintah Republik Indonesia ini, ya begitulah tadi keterangannya. Bisa dilihat lagi keterangan dari istrinya. Ya, apakah karena BPJS tidak secepatnya ditanggulangi atau bagaimana kita pun tidak tahu. Mudah-mudahan pihak BPJS secepatnya juga mengambil tindakan. Demikian juga bisa kami informasikan Bang Holmes Siagian ini tinggal di Jalan Pengairan nomor 20 di Kelurahan Aik Nauli, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Terima kasih sahabat di sana. Ayo kita bantu pengobatan Bang Holmes Siagian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini
ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dari Pematang Siantar, Tagor Sitohang melaporkan. Lintas terus, lintas wisata, lintas danau.